Welcome to Abasos Studio. Studionya Kaula Abasos. Hai teman-teman, kembali lagi dengan aku Dana di Abasos Studio. Nah, kita bahas soal G20 yuk. Pada video yang lalu, kami sudah bahas soal Indonesia yang menjadi presidensi G20. Penetapannya dari 1 Desember 2021 dan akan berlangsung pada November 2022 mendatang. Nah, bagi teman-teman yang belum menyimak video sebelumnya, kita bahas sedikit ya. Kenapa presidensi ini penting bagi Indonesia dan sekaligus kehormatan. G20 merupakan forum kerjasama negara-negara Eropa. Nah, G20 tidak punya sekretariat, maka menunjuk satu negara untuk menjadi presidensi selama 1 tahun. Indonesia mendapatkan kesempatan ini setelah setahun sebelumnya dipegang oleh Italia. Setelah ditunjuk menjadi presidensi, itu artinya Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan perhelatan terkait dengan G20 selama 1 tahun. Keren bukan? Tentu saja. Nah, karena event-event yang digelar, khususnya yang luring, akan memberikan efek berantai nih. Seperti kata Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto, setidaknya ada 3 manfaat yang diperoleh Indonesia nih, yaitu manfaat ekonomi, pembangunan sosial, dan politik. Dari aspek ekonomi diprediksi peningkatan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun rupiah, penambahan PDB nasional hingga 7,4 triliun rupiah. Nah, kita sudah melihat beberapa event terselenggara di kota-kota besar di Indonesia. Tapi tak hanya di Jakarta loh, bahkan sampai Papua pun turut mendapatkan dampak ini. Hal real yang bisa kita lihat para pelaku bisnis yang terkait dengan event mendapatkan peningkatan pendapatan nih. Mulai transportasi, hotel, travel, bisnis, makanan, dan lain sebagainya. Lalu di bidang official pendukung kegiatan, mulai dari I.O. dan penerjemah mendapatkan kesempatan dalam G20 ini. Kesannya hanya sekerup kecil, tapi itu besar sekali loh dampaknya. Event-event satelit itu melibatkan setidaknya 33.000 UMKM di berbagai sektor nih. Nah, kaum kreatif kebanyakan ada di sektor ini. Perhatian serius oleh pemerintah untuk peningkatan kemandirian UMKM juga sudah mulai terlihat. Sebenarnya pinter-pinter kita memanfaatkan segala peluang yang diberikan. Nah, bagi teman-teman yang sudah merasa terlambat untuk memanfaatkan kesempatan ini, tak perlu khawatir. Pak Menteri mengatakan bahwa setelah memimpin G20, Indonesia juga akan memimpin ASEAN loh. Meski pangsa pasarnya beda, tapi kesempatannya serupa akan datang lagi. So, dari sekarang kita siap-siap dan berbenah untuk menyambut kesempatan berikutnya. Masih ada dong ASEAN. Nah, ASEAN adalah wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan memberi peluang besar bagi para UMKM, khususnya bagi kreatif untuk bergerak nih. Sedang Indonesia sudah mengambil momentum yang sangat bagus pada G20 untuk menjadi kawasan Indo-Pasifik yang netral. Nah, peran Indonesia juga sudah diakui loh oleh dunia, khususnya dalam menjaga perdamaian dunia dan pemilihan ekonomi global pasca pandemi. Kita lihat Pak Jokowi mendatangi pihak-pihak yang bertikai, yaitu Rusia dan Ukraina, dan mereka menerima dengan baik. Ini menunjukkan negara-negara dunia melihat kenetralan Indonesia. Oke, itu aja dari saya, obrolan ringan tentang sesuatu yang serius ya. Nanti kita akan bahas lagi yang lebih detailnya nih. Kira-kira peluang apa saja sih yang bisa kita lakukan khususnya bagi para kreatif. Jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Teman-teman juga boleh like, komen, dan juga subscribe kami ya. Sampai jumpa di next video. Bye!